gimana ya Bu, waktu itu saya ditalak ya, Selasa berarti. Akhirnya muncul ini saja, nanti ambil tengah-tengah. Amannya mau ke KBK Bogor. Amannya di sini. Aman ya Pak di sana? Sudah ada yang ini, sudah ada yang mengurusi nanti. Ya, jadi Pak Mentor nanti waktunya dulu. Walaupun kami yaitu sesi 1 dan sesi 2 total uji teknik. Kemudian tujuannya yaitu hari ini kita semuanya akan mencoba mengaplikasikan kerangka pemikiran pembelajaran mendalam. Ada berapa Bapak Ibu? 4. Yang pertama terkait praktik pedagogis, kemudian kemitraan pembelajaran, penciptaan lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Yang kita pahami kemitraan, terutama yang kemitraan ini bukan hanya hubungan kita keluar dengan instansi atau pihak dinas luar, tetapi banyak sekali seperti hubungan kita atau kerjasama kita dengan sesama guru, dengan siswa, kepala sekolah, keluarga, masyarakat. Karena di sini bahasanya kemitraan dalam pembelajaran, bukan kemitraan sekolah. Kita cermati. Dan Bapak Ibu, ketika nanti karena teman-teman di guru kan juga mengikuti kegiatan pelatihan, bagaimana mengimplementasikan PM ini, itu memang benar-benar masuk ke dalam perencanaan pembelajaran. Jadi lingkaran-lingkaran yang kemarin kita sudah tayangkan di konsep pemikiran pembelajaran mendalam dari dimensi profil lulusan ada berapa? 8. Itu kan tujuan akhir kemana? Tercapainya 8 dimensi profil lulusan. Kemudian dicapainya dengan apa? Dengan menggunakan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu 1. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. 3 ini, dan ini masuk di perencanaan ya. Nanti teman-teman guru itu ketika menyusun perencanaan, karena kita juga harus mendampingi, itu muncul di kegiatan atau pengalaman belajar. Di pengalaman belajar itu muncul prinsip ini, tetapi tidak harus semua ini muncul dalam satu tahap ada satu tujuan pembelajaran. Kemudian pengalamannya pengalaman dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kerangkanya juga ada di perencanaan. Kerangkanya ada di pembelajaran pada desain pembelajaran. Ini kalau kita baca di format perencanaan pembelajaran atau RPP yang nanti akan disusun guru-guru di sekolah kita, dan kita semua kan akan mensupervisi sehingga biar connect ya, nyambung terkait perencanaannya bagaimana, kemudian implementasinya bagaimana, sehingga betul tidak hanya konsep atau teori, tapi benar-benar ini tertuang di perencanaan pembelajaran dan kemudian dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu, ya, kita lanjut ke tagihan OJT. Tagihan OJT, nama-nama Bapak Ibu, jurnal harian, RTL, jurnal harian dan RTL 2 yang hari ini, karena kita belum sampai pada laporan. Jangan lupa dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan, foto, video,
ketika kita melakukan kegiatan di jurnal harian. Seperti ini terpakai tadi di format jurnal harian sudah diunduh semuanya Bapak Ibu? Diisi? Sudah diisi. Oke, kita coba cermati. Kemudian ini RTL-nya kemarinnya. Nah, capaian atau tagihan hari ini sampai pada tahap apa tidak ada ketentuan. Misalkan saya di sini tadi sudah menyampaikan baru sampai penyelarasan visi, kemudian belum sampai ke IHT model yang akan dijadikan proyek di sini, tidak masalah. Yang penting di RTL itu sudah jelas. Berarti sampai tanggal 14 Agustus. Kajiannya sampai 14 Agustus. Itu. Kemudian juga instrumen monitoring internal yang Bapak Ibu susun sesuai dengan tadi proyek Bapak Ibu sendiri. Baik, ini laporan kita skip dulu ya, laporan dulu, judul, pengantar dan tadi isi dan seterusnya nanti setelah uji dulu. Ya, pas pukul 9 untuk efektif waktu. Setelah ini kita akan melihat paparan dari Uvia yang sudah melaksanakan kegiatan RTL-nya. Berarti mulai dari RTL-nya kemudian sudah dipaparkan, kemudian apa yang sudah dilaksanakan sampai kemarin tanggal 14. Kita sambut dengan meriah. Sangat jauh dari di tengah sawah, alhamdulillah kita sudah kemudian bisa pada kesempatan ini saya akan memaparkan program dari hasil dari belajar kita kemarin di SMK Negeri 1, 2 ya. Di situ sudah disampaikan oleh Bu Anita dan Pak Boyo untuk kita nanti selaku kepala sekolah menjadi pendamping untuk guru kita untuk mencapai visi sekolah. Di sini SD Muhammadiyah Salam, khususnya saya selaku kepala sekolah mengambil program Poci Asalam. Poci Asalam ini akronim dari Proyek Cerdas Implementasi Asalam pada Pembelajaran Mendalam. Kenapa mengambil Poci? Karena filosofinya Poci itu kan kalau diisi air ya, siapa yang mau mengisi, mau diisi air atau diisi air bening itu kita yang mengisi. Nah, ibaratnya Poci itu adalah otak anak-anak. Kalau kita isi dengan air yang bersih, insya Allah generasi kita nanti akan menjadi anak yang hebat. Poci Asalam ini termasuk dari pembelajaran mendalam karakter yang kerangka yang pedagogi, karena ada 4 nih. Tadi pedagogi, kemudian yang kedua penciptaan lingkungan belajar, kemudian yang satunya kolaborasi ya, yang satunya pelaksanaan digital. Nah, kami mengambil dari program penyelarasan pengelolaan pedagogi. Di sini kami menggunakan pembelajarannya menggunakan project based learning. Makanya di sini kami beri judul Poci, Project Cerdas untuk mengimplementasikan Asalam mengimplementasikan dari pembelajaran mendalam. Kenapa kami mengambil ini? Karena sudah barang tentu sudah kita ketahui bahwa yang kemajuan teknologi itu membawa perubahan besar di dunia pendidikan. Nah, salah satunya pembelajaran mendalam ini yang salah satu yang bisa mendekatkan kita bagaimana kita bisa mengembangkan teknologi tersebut. Nah, pembelajaran mendalam ini juga merupakan strategi untuk mengaplikasikan model pembelajaran mendalam ini. Kita harus punya strategi, tidak hanya ayo pada guru kita ini kita harus menerapkan pembelajaran mendalam, tapi nanti guru kita nggak paham
berikutnya mungkin bisa skip yang bisa dibaca. Iya, ini sekilas kayak PJBL. Saya juga menyarankan teman-teman itu sebenarnya seperti ini. Seperti untuk pembelajaran lainnya, model PJBL pun memiliki langkah-langkah dalam pembelajarannya. Berikut langkah-langkahnya. Dalam penerapannya, model PJBL mampu membuat siswa lebih aktif, termotivasi dalam belajar, dan mampu meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Namun sayangnya, model PJBL ini memerlukan waktu dan biaya yang cukup banyak. Bagaimana? Project based learning. Ya, itu tadi sekilas tentang PJBL. Nah, tujuan kami melaksanakan aplikasi pembelajaran dalam menggunakan PJBL ini tujuannya seperti yang sudah tertuang dalam RTL saya sambungkan. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru dalam praktek pedagogik. Jadi untuk mewujudkan visi sekolah, kita maksimalkan dulu pedagogi gurunya. Kalau kita sudah maksimal pedagogi guru, nanti visi sekolah bisa terwujud, bahkan nanti mimpi kita pun bisa terwujud. Karena kami asalnya punya mimpi-mimpi besar bersama dengan guru-gurunya. Kemudian mengembangkan keterampilan siswa dalam bekerja sama dan kolaboratif. Di sini PJBL itu nanti anak-anak lebih berkolaborasinya itu lebih maksimal karena dilaksanakan per kelompok proyeknya. Kemudian lebih inovatif dan kreatif. Hasilnya kemarin 1 minggu itu dari kelas 1 sampai kelas 6 kemudian guru mapel sudah mempraktekkan PJBL, hasilnya itu kemudian tujuannya salah satunya itu, dan yang berikutnya dibaca seperti ini. Kemudian hasil yang didapatkan ini begitu, kami berharap kemampuan pedagogik kita ya, jadi kemudian di sini sekolah juga bisa terwujud hingga nanti praktek pedagogi juga setara. Kemudian implementasinya dalam pelatihan, meskipun pada sebelumnya kami sering melaksanakan belajar seperti itu, tapi kami memilih proyek ini sebagai pembelajaran yang terus kontinu akan dilaksanakan. Jadi kemarin itu tahapannya, pelaksanaannya pertama setelah pulang dari pelatihan ya Bu, saya sampai rumah bikin laporan yang kewajiban diidentifikasi akan diberi. Berarti gurunya ini berarti harus semuanya, nggak bisa guru kelas 1 kelas 2 enggak, tapi harus semuanya. Guru mapel pun bahkan PJOK pun harus mempraktekkan PJBL. Jadi saya berselancar, biasanya PJBL ini lebih pas menarik pembelajaran dalam karena praktek nyata. Jadi anak lebih mindful dan joyful. Dia lebih memperkirakan, oh ternyata kayak gini ya. Oh gerak apa kemarin kelas 6 itu bikin kan ada materi IPA, pelajaran IPA materinya otot. Nah itu bikin replikasi tangan. Jadi pakai kertas, oh berarti otot ya tangannya dipakai sendiri. Jadi itu joyful ya. Pembelajaran bukan berarti yang disampaikan kawan beliau banyak seperti itu guys. Kemudian Bapak Ibu ya, jadi setelah saya pulang dari pelatihan identifikasi
menjelaskan ke teman-teman ini loh pembelajaran mendalam itu seperti ini. Jadi tidak hanya saya yang menyampaikan tapi guru langsung praktek. Nah setelah itu untuk mewujudkan visi salah satunya pedagogiknya itu saya dan teman-teman merancang PJBL, yaitu disampaikan ke orang tua karena PJBL itu tidak membutuhkan biaya kecil. Makanya kami sampaikan Bu, nanti anak-anak panjenengan jangan kaget setiap hari pembelajarannya nanti bawa ini ya, kertas, gunting dan lain sebagainya. Itu bentuk dari kolaborasi ya, dari tadi yang sempat terangkat tadi. Ada kolaborasi antara orang tua dengan sekolah kami. Jadi seperti itu Bu, jadi ada gambaran dari orang tua untuk ikut berkolaborasi. Nanti kalau ada yang suruh bawa alat-alat ini, nanti belajar dari sekolah nanti sekarang. Jadi jangan bosan-bosan. Mereka alhamdulillah siap. Nah berikutnya setelah akses kami mendesain kita akan seperti apa nih? Berarti untuk kelas 1 berarti nanti proyeknya yang sederhana. Yang penting anak-anak itu bisa mencapai 8 kriteria kelulusan. Tujuannya itu kemudian 3 itu kan ada 4, 3, 3, 4 kemudian 4-nya itu kerangka, 3-nya itu yang terus 3-nya itu apa lagi ya? Nah prinsip yang 4-nya kerangka pertama ya Bu, 4, 3, 3, 4 4, 3, 3, 8 selanjutnya Bapak Ibu, setelah saya dan teman-teman desain salah satunya tadi menjalin kemitraan dengan sekolah tentu saja tapi wali murid, anak ya itu juga diinfokan bahwa kita nanti belajarnya akan seperti ini, namanya pakai proyek misalkan jadi pakai pemanfaatan digital berarti nanti mungkin harus disampaikan atau terjadi kemitraan dengan sekolah. Kemudian kita juga mengintegrasikan anak-anak fisik kami ya, salah satunya anak yang bermandiri prestasi inovasi ini ada di pembelajaran di dalam di praktek PJBL ini. Kemudian setelah mendesain kami mengimplementasikannya, guru harus menentukan tujuan pembelajarannya, yang melakukan pendampingan RPM. Nah setelah RPM itu nanti guru harus jelas tujuan pembelajaran yang akan diambil untuk PJBL itu apa, dan itu harus disampaikan ke anak-anak. Kemudian diinformasikan ke orang tua, besok anak akan praktek ini ya Bu, nanti harus membawa ini. Kemudian memilih topik setelah guru menentukan tujuan pembelajaran apa, topiknya nanti apa. Misalkan ada ini siklus apa ya ini kemarin siklus sains ya, itu juga disampaikan ke orang tua. Kemudian setelah topik, nah nanti dikembangkan oleh siswa mengembangkan rencana yang tadi sudah direncanakan, kemudian dikembangkan dengan dibimbing oleh guru. Jadi guru tidak berpusat ke guru pendidikannya tapi belajarannya, tapi guru hanya membimbing memfasilitasi. Kemudian setelah itu, setelah mengembangkan nanti diimplementasikan oleh anak dan guru, intinya oleh sekolah ya. Kemudian setelah diimplementasikan nanti hasilnya anak akan mendapatkan satu hasil karya mereka, proyek mereka ya, dalam bentuk pembelajaran yang direlevansikan dengan kehidupan. Misalkan tadi siklus air, kalau awal-awal tuh anak sini dari sini ke sini nggak bisa, jadi dipraktekkan dalam bentuk proyek. Oh iya, memang kalau begini, berarti dari sini itu dia mereka akan paham. Kemudian hasil belajar itu setelah itu
kemudian hari kedua tidak sah. Jadi tanggal CSR saya tanggal 4 sampai tanggal 9 sangat berapa? Tanggal 9 saya rapat dinas dengan Pak Menteri di Solo, di Solo sama Pak Bogor. Kemudian di situ saya 9 padahal sudah masukin ke STM nya, kemudian saya siasati tanggal 8 di Padang. Jadi tanggal 4 sampai tanggal 8 kami observasi. Setelah observasi tanggal 11 nya hari Seninnya kita evaluasi. Kemudian ternyata PJJ itu masih banyak kekurangannya, ada di situ saya temukan anak-anak ada yang main sendiri, ada yang aktif juga dengan prakteknya, tapi ada beberapa yang melakukan ya. Nah, itu nanti kita siasati bagaimana, karena saya yakin semua strategi pembelajaran itu tidak ada yang sempurna, ada kelemahan dan ada kelebihannya. Jadi kesimpulannya, pembelajaran dengan metode PJBL itu mampu meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam, bisa mengasah kesadaran berpikir kritis dan kreatif, serta menumbuhkan kemampuan bekerja sama, berkomunikasi dan bertanggung jawab. Dari situ juga siswa bisa lebih aktif dan termotivasi. Asik, besok mau praktek dulu untuk kasih tahu dari motivasi. Kemudian materinya juga tidak disesuaikan dengan situasi yang nyata dan kehidupan nyata. Jadi nanti hasil belajar mereka itu bisa bermakna dan bisa diperlanjutkan. Nah, ini rekomendasinya.